Banyaklah. Ya Allah tahu isi hati kita. Kadang kita belum minta sudah dikasih sama Allah, ya tidak? Kadang baru terlintis pingin ini. Belum kita ngomong Allah sudah apa? Kabulkan. Kadang kita ngomong dikabul-kabulkan. Berarti ya memang Allah tahu mana yang terbaik. Buktinya apa? Sering kita tidak ngomong, tidak ada yang tahu isi hati kita, tahu-tahu Allah apa? Kabulkan. Berarti itu maslahat bagi kita. Terkadang kita minta, kita ngomong berulang-ulang sampai nangis-nangis, enggak dikabulkan atas permintaan yang kita minta tadi. Ya Allah, buat dia dekat sama aku. Allah tidak kabulkan, ya sudah. Kalau dia tidak dekat, jadikanlah aku dekat dengan dia. Pokoknya semuanya. Tapi tidak dikabulkan. Ya sudah, yakin itu tidak, bukan yang maslahat bagi kita. Jadi husnudzon ketika berdoa. Kemudian di antara husnudzon yang penting juga husnudzon ketika mencari rizki. Mencari rizki. Ya, kita semua butuh rizki. Di dunia ini butuh rizki. Ya, Allah menyuruh kita untuk mencari rizki. Ya. Ya. Walladzi ja'alakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi. Ya. Bahkan kalian bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah, ada lembahnya, ada gunungnya, ada pantainya, ada lautnya, ada sungainya. Famshu fi manakibiha. Janganlah kalian sampai ke dataran-dataran tingginya. Kalau perlu cari rezeki ke dataran tinggi silakan. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezekinya. Jadi banyak ayat menyuruh kita mencari rezeki. Nah, ketika kita mencari rezeki harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara cara husnudzon, jangankan kita, hewan aja dikasih apa? Rezeki. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada satu hewan binatang melata pun kecuali Allah tahu, Allah tanggung rezekinya. Allah tahu bagaimana dia dijaninnya, Allah tahu kapan dia meninggalnya. Ada beberapa tafsir tentang ayat ini. Dan Allah tahu kemana ketika dia dalam rumah, dalam sarangnya, ketika dia keluar. Allah tahu gerak-geriknya. Karena Allah tahu gerak-geriknya, maka Allah yang tanggung apa? Rezekinya. Allah tahu tentang binatang-binatang secara detail. Semut, lebah, semuanya Allah tahu secara detail, Allah tanggung rezekinya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan binatang melata yang tidak tahu cara mencari rezeki. Hewan-hewan enggak ngerti, tidak kayak antum. Antum punya akal. Bahkan antum bisa ngakal-ngakali. Artinya hewan mana? Hewan cuma otak, pakai insting. Kalau manusia kan bisa dijadiin bisa ini, bisa jadi ahli ini, ahli anu, macam-macam, pinter. Bisa belajar ini, bisa kerja di sana, bisa kerja di sini, jago ya. Hewan saja yang tidak bisa apa-apa, Allah kasih rezeki atau tidak? Kasih rezeki. Dia tidak bisa ngatur rezekinya. Allahu yarzuquha, Allah yang kasih rezeki kepada hewan, wa iyyakum, dan kepada kalian. Mau kita suudzon lagi. Ya. Orang-orang musyrikin dahulu mereka bunuh anak mereka karena takut tidak bisa kasih makan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami beri rezeki kepada anak-anak kalian juga kepada kalian. Kalian punya rezeki, anak kalian juga punya rezeki. Bahkan Allah mendahulukan penyebutan rezeki anak-anak sebelum rezeki kalian. Kenapa? Jangan khawatir, rezeki sudah ditanggung. Jadi harus husnudzon ya. Orang kafir Allah kasih rezeki, kita orang muslim ya kasih, yang penting cari, yang penting lakukan sebab-sebab untuk mencari rezeki. Makanya di antara perkataan ini dari perkataan para ulama, bagaimana seorang ketika dia masih di janin di perut ibunya, dia dapat rezeki ya, dengan ibunya makan, kemudian masuklah rezeki melalui plasenta, kemudian masuk ke dalam tubuhnya sampai dia besar, kemudian dia keluar, dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis. Kemudian dia disusuin sama ibunya, bapaknya cari, dia dapat rezeki sampai dia sekolah, sampai lulus SMA, sampai dia kuliah masih dibayarin sama orang tuanya. Ketika dia udah kerja, dia takut tidak dapat rezeki. Setelah semua kesiapan untuk mencari rezeki sudah ada, justru takut tidak dapat apa? Rezeki. Aneh. Kamu dulu nggak punya kekuatan untuk cari rezeki, Allah kasih rezeki. Ketika Allah sudah berikan kamu kemampuan untuk mencari rezeki, kamu takut. Gimana suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Husnudzon. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di antara poin yang mungkin penting untuk husnudzon, di antaranya ketika ketika berdosa hendaknya husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah Maha Pengampun. Hukum asal Allah Maha Pengampun.
At-Tawwab, Allah memiliki nama At-Tawwab, yaitu Maha menerima taubat. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa anna Allah huwa At-Tawwabur Rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadihi? Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Seorang benar masalah diterimanya taubat adalah perkara gaib. Ibnu Qayyim bahas ini dalam kitabnya Madarijus Salikin. Karena tapi Allah Maha penerima taubat. Kapan persyaratan taubat dipenuhi, maka Allah pasti menerima taubat seorang. Tapi seorang husnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah Maha menerima taubat. Kata Nabi SAW tadi dalam hadis yang sudah disebutkan, "Lallahu arhamu bi ibadi min hadhi bi walidi." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Kita kalau punya salah sama ibu, sama mama, sama umi, ya kita kalau nangis, umi maafkan nggak? Maafkan. Mungkin dijewer, oke dijewer. Diomelin, tapi dimaafin nggak? Dimaafin. Mau brengsek kayak apa, mau nakal kayak apa, datang nangis, bersimpuh depan ibu, dimaafin. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada ibu kita. Kalau ibu kita bisa maafin, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Min babi aula, lebih utama. Makanya saya bilang di antara bukti bahwasanya Allah lebih sayang kepada daripada ibu kepada anaknya. Seorang ibu terkadang marahin anaknya dulu baru dia maafin. Terkadang dia bombe anaknya. Terkadang dia ngambek, tidak langsung maafkan. Terkadang dia musuhi anaknya. Meskipun dalam hatinya sayang, tapi terkadang dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak demikian. Kapan seorang kembali, Allah langsung apa? Maafkan. Allah langsung maafkan. Terkadang seorang ibu masih dendam sama anaknya. Tapi intinya kalau kita bisa husnudzon, ibu sayang kepada kita, kalau kita punya salah kita minta maaf, ibu maafkan, pasti maafkan, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Allah berfirman tentang salah satu ayat yang dikatakan oleh para ulama, arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberi harapan bagi hamba-hamba Allah, yaitu dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, Allah suruh Nabi untuk menyampaikan. Allah menyuruh para dai untuk menyampaikan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam maksiat. Israf. Israf itu berlebih-lebihan, mubazir. Maksiatnya bukan sedikit-sedikit, benar-benar israf dalam maksiat. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, taqnatu min rahmatillah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Yang jadi perhatian di sini, Allah Subhanahu Wa Taala masih memanggil hamba-hambanya tersebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Padahal mereka membangkang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang tua saking marahnya mengatakan, dia bukan anakku lagi. Sebenarnya orang seperti itu. Allah berbicara kepada hamba-hambanya yang tenggelam dalam kemaksiatan, Allah masih mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah masih menisbahkan hamba-hamba tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau Allah mau campakkan gampang, hamba-hamba Allah sangat banyak. Kita kalau tidak ada, nggak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa? Kalau antum mati ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Bagi Al-Fatah nggak ada masalah. Apalagi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Artinya hamba Allah banyak. Kalau kita mau dicampakkan, nggak ada masalah. Allah kirim halilintar, nggak ada masalah. Tapi Allah masih menamakan hamba-hamba yang bermaksiat tadi dengan Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maka hendaknya kita husnudzon kepada Allah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, adnaba abdun dzamban, ada seorang hamba berbuat maksiat. Faqala rabbi ghfirli, berkata, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata, ya, inna abdi alima anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru adzam. Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menyiksa karena dosa dan bisa mengampuni dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia karena dia telah minta ampun kepadaku. Summa makatha masyaallah, kemudian hamba ini berapa lama tidak bermaksiat. Summa adnaba dzamban akhar, kemudian maksiat lagi. Mungkin sebulan insaf, kemudian setelah sebulan maksiat lagi. Kemudian dia berkata, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menghukum karena dosa dan bisa mengampuni dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Summa makatha masyaallah, kemudian insaf lagi. 2 bulan, 3 bulan terjerumus lagi. Kemudian dzamban akhar, kemudian dia bermaksiat lagi dan dia berkata lagi, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata lagi, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Sungguhnya
hambaku tahu dia punya Tuhan yang bisa menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa, falyaf'al 'abdi ma syaa. Maka silakan hambaku melakukan apa yang dia sukai. Kapan dia lakukan? Dia bertobat, Allah terima tobatnya. Makanya Allah namanya Tawwab, Maha menerima tobat meskipun maksiat berulang-ulang. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha mengampuni dosa sebanyak apapun dosa tersebut. Maha mengampuni dosa sebesar apapun dosa tersebut. Dosa sebesar apapun Allah ampuni. Fir'aun saja yang ngaku sebagai Tuhan, Allah masih kasih kesempatan. Makanya Allah kirim Nabi Musa, bukan Nabi Harun. Dua orang Allah kirim dari hamba-hamba yang termulia. Bukan kirim ustadz ya. Allah kirim Nabi. Dengan dibekali dengan mukjizat, berbagai macam mukjizat. Supaya Fir'aun bisa apa? Tobat. Kalau dia bertobat, diampuni enggak? Diampuni. Cuma dia tambah sombong. Ya. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Allah tidak langsung kirim halilintar. Habis, terbakar. Enggak. Allah masih kesempatan untuk apa? Bertobat. Jadi ketika bertobat husnudzon, mengakui dosa-dosa. Ya Allah, hamba-Mu lemah, tidak kuasa di hadapan maksiat, masih terjerumus, masih melakukan, belum bisa meninggalkan. Abu'u laka bidzambi, abu'u laka bi ni'matika alayya. Allah, aku mengaku di hadapanku, di hadapan Engkau ya Allah, ada maksiat yang aku pikul tidak bisa aku tinggalkan. Aku masih bergelimang dengan riba, masih bergelimang dengan macam-macam lah ya. Di hadapan Allah minta ampun dan husnudzon ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha mengampuni. Baik, berikutnya husnudzon ketika dapat musibah. Ketika dapat musibah ini juga sangat penting ya. Ya, tentunya sudah ada pembahasan secara khusus ya. Wa asa apa namanya? Antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau benci sesuatu namun ternyata lebih baik bagimu, dan bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Allah yang lebih tahu sementara kau tidak tahu. Kita manusia tidak tahu apa yang paling maslahat bagi kita karena ilmu kita terbatas, pandangan kita cuma di depan, mikro pandangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kita secara mujmal, secara terperinci dari segala sisi, dari masa lalu maupun masa depan. Allah tahu semuanya. Maka Allah tahu mana yang terbaik bagi hambanya ya. Jadi ketika seorang terkena musibah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Dia muji Allah, pasti ada sesuatu yang dia tidak tahu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dalam segala kondisi ya. Ucapkan demikian. Diucapkan juga Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku ketika terkena musibah dan ganti yang lebih apa? Lebih baik. Dan banyak cerita baik kita baca di Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi ya, bahkan tentang kisah-kisah yang kita hadapi, teman-teman hadapi, banyak hal yang kita menyangka itu buruk ternyata lebih baik. Ya, kita menyangka itu buruk ternyata lebih baik. Tinggal pola berpikir kita yang harus kita atur. Ketika terkena musibah, ini pasti ada kebaikan. Husnudzon. Husnudzon di saat terkena musibah luar biasa pahalanya. Ibadah yang sangat agung. Makanya ulang-ulangi alhamdulillahi ala kulli hal. Jangan alhamdulillah ala kulli hal, jangan gitu. Jangan tenang, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Pasti ada yang terbaik yang tidak kita ketahui ya. Allahu a'lam. Dan Allah lebih tahu dari antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Baik, demikian juga ketika kondisi terdesak. Yang terakhir saya sampaikan, kondisi terdesak, seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh para anbiya, justru ketika dalam kondisi sangat terdesak, maka pertolongan Allah sangat mudah datang. Hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasha. Ya, ketika dalam kondisi sampai para rasul putus asa dari keimanan orang-orang tersebut, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka mereka telah didustakan, ja'ahum nasruna. Ketika itu baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam kondisi terdesak sering pertolongan itu datang di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir. Jadi jangan putus asa, terus. Selama masih ada kesempatan, terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lihatlah bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam sudah terjebak di depannya Laut Merah, belakangnya Fir'aun. Kemudian murid-muridnya sudah berkata, mana Musa, mau kemana? Innala mudrakun, kita bakalan ketangkap. Mana janji Tuhanmu wahai Musa? Mereka ngajak Nabi Musa. Kata Nabi Musa dengan penuh ketenangan, kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Tenang, Allah bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Pasti ada jalan keluar. Lihatlah Nabi SAW bersama Abu Bakar dalam Jabal Thawr, dalam goa Jabal Thawr, ketika kaum musyrikin sudah sampai di mulut goa. Mulut goa terbuka. Kalau mereka ngelirik ke bawah sudah kelihatan Abu Bakar dan Nabi SAW. Saya Abu Bakar ketakutan. Khawatir. Abu Bakar berkata, ya, "Lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka kumpulan orang-orang kalau salah seorang dari mereka dari kumpulan orang tersebut melirik saja ke bawah, pasti sudah lihat kita dan kita bakalan ketangkap. Maka Nabi menenangkan Abu Bakar dan mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain Allahu salithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau tentang dua orang, Allah yang ketiganya? Allah bersama kita, pasti kita selamat. Tsaniya tsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, jangan kau khawatir, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Jadi dalam kondisi terdesak tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya bertakwa akan mendatangkan solusi. Kondisi semakin kejepit, semakin sulit, tingkatkan ketakwaan. Tingkatkan ketakwaan, maka akan ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah akan berikan solusi. Terakhir sebagai penutup, ini semua yang kita bicarakan tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang agung, tetapi hati kita tidak mudah untuk berbaik sangka. Hati ini sangat mudah berkhianat. Kita tidak bisa mengontrol hati kita. Hati kita bukan di tangan kita. Kita kadang tidak mau hasad, ternyata apa? Hasad. Kita mau tidak marah, ternyata marah. Kita nggak bisa mengontrol hati kita. Kita mau ikhlas, ternyata riya. Kita mau tenang, ternyata cemburu. Banyak hati ini kita nggak bisa kita kontrol. Kita mau husnudzon, ternyata apa? Suudzon. Hati tidak bisa kita kontrol. Yang menguasai hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sulit bagi seorang untuk dia berbaik sangka kepada Allah kalau dia bergelimang dalam kemaksiatan. Tapi kalau dia senantiasa dekat sama Allah, dalam kesendirian dia bertakwa kepada Allah, dia baca Quran, dia menjalankan ibadah, dia akan merasa Allah bersama dia. Ketika dia merasa Allah bersama dia, di situ dia akan mudah untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita banyak bertobat, banyak beristighfar, murajaah kembali, ya, evaluasi kembali kegiatan kita sehari-hari, ya, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa husnudzan. Kalau enggak, perkaranya tidak semudah yang kita bayangkan. Betapa banyak orang yang dia mungkin secara ilmu dia pandai, secara teori dia pandai, ketika dikasih musibah dia tidak husnudzan, dia suudzon. Ngamuk, marah-marah, teriak-teriak, padahal jenggotnya panjang, ya. Iya, ini kejadian. Padahal bercadar, dan ini terjadi. Ngamuk-ngamuk. Artinya apa? Dia masih casingnya doang. Bahwasanya masalah husnudzon ini bukan masalah sepele. Seorang melatih dirinya dari husnudzon suatu permasalahan, terus dia bawa dirinya terus senantiasa untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.